Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagai unsur pelayanan administrasi dan memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bersama Sofia di bagian umum dan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, tepatnya di fraksi PDI Perjuangan, siap memberikan rencana aksi perubahan pada digitalisasi, inventarisasi aspirasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif di fraksi PDI Perjuangan. Mengapa digitalisasi diperlukan? Perkembangan teknologi informasi mendukung instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan inventarisasi masyarakat. Di fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kota Cirebon masih dilakukan secara manual. Pencatatan tersebar, sulit ditelusuri, dan membutuhkan waktu lama dalam penyusunan laporan. Yang menjadi masalah utama, data aspirasi tersebar berbagai dokumen fisik dan elektronik yang tidak terintegrasi. Dampak dari pencarian data terlambat, pemantauan tindak lanjut tidak optimal, laporan pun sulit disusun. Solusi dengan inovasi digitalisasi, aspirasi berbasis terintegrasi dengan menggunakan aplikasi SIFraksi. Fokus permasalahan yang diangkat, belum optimalnya pengelolaan dan inventarisasi aspirasi masyarakat di fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon. Akibat masih menggunakan sistem manual, sehingga diperlukan digitalisasi data aspirasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel. Tuntunan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, responsif semakin meningkat. Sistem pengelolaan aspirasi yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung fungsi representasi DPRD. Tujuan dari aksi perubahan ini pertama, efektivitas dan efisiensi, meningkatkan pengelolaan data aspirasi melalui sistem digital terintegrasi. Yang kedua, inventarisasi terstruktur, mewujudkan pencatatan aspirasi yang tertib, akurat, dan terdokumentasi. Pemantauan tindak lanjut, mempermudah monitoring status aspirasi dari penerimaan hingga penyelesaian. Yang keempat, kualitas pelayanan, meningkatkan dukungan data bagi anggota fraksi dan pimpinan dalam menjalankan fungsi DPRD. Kelima, tata kelola akuntabel, mendukung pemerintahan yang efektif, responsif, transparan, dan akuntabel. Yang keenam, pemanfaatan SPBI, mendorong penggunaan teknologi informasi, prinsip sistem pemerintahan berbasis elektronik. Transformasi pengelolaan aspirasi kondisi sekarang. Inventarisasi masih manual, data tersebar di berbagai dokumen. Kedua, pencarian dan pengelompokan data membutuhkan waktu lama. Monitoring tindak lanjut belum terdokumentasi secara sistematis. Keempat, penyusunan laporan aspirasi tidak efisien. Kondisi yang diharapkan, database aspirasi digital terintegrasi pada aplikasi SIFraksi. Data lengkap, akurat, dan mudah diakses. Status tindak lanjut pun terpantau secara real time. Laporan cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan. Output dari aksi perubahan ini hasil yang diharapkan, pertama, aplikasi SIFraksi. Dengan kita menggunakan media digital untuk pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan aspirasi secara terintegrasi. Kedua, basis data terstruktur. Database aspirasi berdasar tanggal, wilayah, bidang permasalahan, dan status tindak lanjut. Ketiga, analisis dan grafik. Grafik 5, isu utama kita buat di dalam aspirasi, kita buat grafik misalkan dengan 5 isu
pada 5 kecamatan yang terbanyak menyampaikan aspirasi. Selanjutnya kita monitoring dan rekapitulasi. Fitur pemantauan status aspirasi bisa dilihat, diterima, diproses, atau sudah selesai secara real time. Tahapan dari rencana aksi itu sendiri, pertama, pada bulan Januari, inventarisasi agenda surat masuk yang terkait dengan aspirasi dan pembuatan format aplikasi Sifraksi dengan menggunakan Google Form, Google Sheet, dan QR Code. Januari sampai Februari, pencatatan aspirasi via WA, email, dan kita migrasi data manual ke database digital. Selanjutnya Januari sampai April itu scan, kita akan melakukan scan dan arsip digital. Surat masuk keluar tersimpan secara elektronik. Kemudian di bulan April sampai Mei, pembuatan grafik analis 5 isu utama dan 5 kecamatan terbanyak aspirasi. Selanjutnya di bulan Maret sampai September, kita update status aspirasi. Aspirasi yang masuk itu sudah diterima, diproses, atau selesai. Dan kita akan standby pada saat penerimaan aspirasi ketika Dewan itu reses. Di bulan September, kita akan menggunakan evaluasi penggunaan aplikasi Sifraksi dan penyusunan laporan rekomendasi perbaikan. Format Sifraksi ini format yang akan disampaikan kepada masyarakat menggunakan kita dengan format Google Form dengan link yang akan kita sebar ke masyarakat. Itu terdapat ada beberapa pertanyaan. Begitu dibuka aplikasi itu, ada identitas pelapor. Selanjutnya, apakah Anda berstatus sebagai warga Cirebon? Kemudian di wilayah atau kecamatan atau desa mana, kelurahan desa mana kejadiannya permasalahan tersebut. Kemudian apa yang menjadi aspirasi dan usulannya. Kemudian pemangku kepentingan. Stakeholder aksi perubahan ini kita membutuhkan peran dari internal dan eksternal. Untuk internal sendiri kita butuh peran dari sekretaris DPRD sebagai pembina dan pemberi arahan. Yang kedua, kepala bagian umum dan keuangan dan koordinator dan pengawas. Ketiga, pimpinan dan anggota fraksi PDI Perjuangan, pengguna dan penyedia data aspirasi. Keempat, penata layanan operasional selaku pelaksana aksi perubahan. Sedangkan untuk stakeholder dari eksternal, masyarakat Kabupaten Cirebon sebagai sumber aspirasi. Yang kedua, tokoh dan organisasi kemasyarakatan selaku penyampai aspirasi. Ketiga, perangkat daerah, tentunya yang akan menindaklanjuti aspirasi sesuai dengan kewenangan. Yang keempat, pemerintah daerah yang akan mendukung pelaksanaan tindak lanjut aspirasi. Selanjutnya, indikator keberhasilan, ukuran keberhasilan aksi perubahan. Sistem digital terbentuk, yaitu dengan tersedianya sistem Sifraksi yang dapat digunakan secara aktif oleh fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon. Yang kedua, data akan terstruktur. Aspirasi masyarakat terdata secara lengkap, akurat, dan terdokumentasi dalam database digital. Kecepatan pun akan meningkat. Pencarian dan pengolahan data aspirasi lebih cepat dibandingkan sistem manual sebelumnya. Laporan akurat. Laporan aspirasi tersedia lebih cepat dan akurat sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan. Monitoring efektif. Efektivitas pengelolaan dan monitoring tindak lanjut aspirasi meningkat secara terukur. Sebagai penutup, untuk komitmen menuju pemerintah yang responsif, aksi perubahan, digitalisasi, inventarisasi aspirasi masyarakat adalah langkah nyata peningkatan kualitas tata kelola administrasi fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon melalui pemanfaatan teknologi informasi. Lebih cepat pencatatan, pencarian, dan pelaporan aspirasi secara digital. Lebih akurat, database terintegrasi, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Lebih akuntabel, mendorong tindak lanjut aspirasi yang transparan dan terukur.
Keberhasilan aksi perubahan ini memerlukan dukungan dan kerjasama seluruh stakeholder, dan manfaatnya dirasakan oleh fraksi PDI Perjuangan serta masyarakat Kabupaten Cirebon. Demikian presentasi pagi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.